Hai, apa kabar semuanya? Dengan saya PJ kalian, Thomas Adi Dewangga. Kali ini kita akan membahas mengenai mata praktikum struktur data. Nah, kita mulai bahas saja apa itu struktur data. Apa itu struktur data? Struktur data pada simpelnya adalah format untuk mengatur dan menyimpan data. Misalkan, kita punya 5 buah file atau 5 buah data yang akan kita pengen atur untuk supaya bisa kita gunakan pada program yang kita buat. Maka kita memiliki beberapa cara untuk membuat struktur data tersebut. Yang pertama adalah cara atau metode array, yang dimana kita mengatur data-data tersebut sesuai dengan tipe data yang sama dan berurutan biasanya. Berikutnya kita punya linked list, di mana setiap data memiliki node atau simpul yang akan berkaitan dengan data yang lainnya. Bentuk ketiga adalah tree, di mana setiap data bisa kita kembangkan menjadi data yang lain, bisa kita kembangkan menjadi data yang lain, berikut dan berikutnya terus. Untuk linked list dan tree, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kita fokus pada array saja. Jadi ada array, linked list, dan tree bisa kita gunakan untuk membuat struktur data. Nah, lalu contoh pemahamannya kita tambahkan seperti ini, pemahaman konseptual. Kita dari rumah, kita pengen ke kampus. Kita lihat dari rumah, kita pengen ke kampus. Tapi kita ingin mampir dulu ke toko. Terus pertanyaan gimana caranya supaya kita bisa dari rumah ke kampus, mampir ke toko? Paling efektif. Kita memiliki peraturan seperti ini. Dari rumah kita ke toko 1, ke toko 2 ke kampus. Atau dari rumah ke toko 2 ke kampus. Atau dari rumah kita bisa ke perempatan baru ke kampus. Nah, kita pengen tahu nih, algoritma struktur data untuk dari rumah ke kampus. Tapi, saya ingin kita mampir dulu ke toko. Kita memiliki cara pertama. Misalkan, dari rumah ke toko 1, ke toko 2, baru ke kampus. Atau, dari rumah ke toko 2, baru ke kampus. Berikutnya, dari rumah ke perempatan, baru ke kampus. Lalu, dari rumah ke toko 1, dari rumah ke toko 2, ke toko 1, balik ke rumah, menuju ke perempatan, baru kita ke kampus. Dari keempat algoritma yang sudah kita buat ini, kita bisa menentukan nih, kira-kira mana algoritma atau langkah yang paling efisien, yang paling cepat kita tempuh. Oh, kita punya dua. Ada dari rumah ke toko 2, baru ke kampus, dan juga dari rumah ke perempatan, dan juga ke kampus. Jadi algoritma kedua dan algoritma ketiga. Tapi kalau algoritma ketiga cepat sih, tapi dia nggak melalui toko 2, padahal kita perlu untuk mampir ke toko. Berarti kita akan menggunakan contoh untuk yang terbaik menurut kita adalah algoritma kedua. Oke. Nah, ada data rumah, data toko 2, data ke kampus, kita bisa anggap ini sebagai array. Jadi data-data tersebut, langkah-langkah dari setiap data tersebut akan kita kemas menjadi data yang terstruktur dalam bentuk metode array. Oke? Lalu sebelum kita memasuki apa itu array, kita harus tahu dulu apa itu variabel. Variabel adalah lokasi pada memori yang dialokasikan untuk menampung suatu nilai. Nilai apa ini maksud? Nilai dari variabel tersebut. Yang kita cari dapat dari mana? Dari tipe datanya. Nah, tipe data ini ada banyak. Kita ambil beberapa contoh saja. Ada karakter, ukurannya 1 byte. Integer 4 byte, float 4 byte, dan double 8 byte. Kalau kalian ingin tahu bedanya float dan double, contoh kalau kita menggunakan float, kalau float ukuran cukup 4 byte, katakan kita memiliki angka 0,551. Kalau kita menggunakan float, maka yang keluar di program hanya 0,5. Tapi kalau kita menggunakan double, maka yang keluar bisa 0,51. Maka dari itu double memiliki ukuran atau size yang lebih besar. Nah, kita konsepnya lagi seperti ini. Kita memiliki sebuah memori. Ya, kita lihat, kita punya sebuah memori, lalu kita ingin mendeklarasikan variabelnya. Kita punya variabel x bertipe data integer. Dan nilai dari variabel x adalah 5. Kita masukkan dalam memori. Dan karena komputer hanya bisa membaca bilangan biner, maka 5 tersebut akan dikonversikan menjadi bilangan biner 00, 00, 01, 01. Oke. Lalu gimana dengan kalau bilangan array yang tadi kita sudah buat? Bilangan array, maksudnya tipe data array. Tipe data array dengan tipe data karakter. Kita lihat seperti ini. Kita sudah ada nih rumah, toko 2, dan kampus. Array-array ini sama, memiliki ketiga buah data pada array memiliki tipe data yang sama, itu karakter. Kalau kita masukkan ke dalam memori, apa yang akan memori baca?
ya, jumlah alokasi memori yang disediakan oleh variabel X dengan variabel array ini, jelas memorinya jauh berbeda. Maka kita bisa lihat seberapa besar memori yang akan kita gunakan pada sebuah variabel ya, yang akan kita berikan nilai. Oke. Nah, barulah kita masuk array dan record. Pada dasarnya array dan record ini adalah tipe struktur data yang akan biasanya kita gunakan. Lebih lengkapnya kita baca langsung aja. Jadi array itu apa? Tipe struktur data dengan komponen tipe data yang sama. Seperti tadi kita lihat, kalau semuanya karakter, dia harus karakter semua. Kalau integer, harus integer semua. Nggak bisa karakter dicampur dengan integer. Contoh pendeklarasian seperti ini. Kita kan punya integer angka, maksudnya variabel array angka. Dalam kurung siku 6, maksudnya adalah alokasi memorinya 6 atau alokasi indeks memorinya 6. Isinya 10, 3, 6, 9, 2, dan 8. Ada 6 buah data pada array angka. Karena kita sudah menyediakan memori 6, maka isilah 6. Gimana kalau kita menyediakan memori 6 tapi isinya 5? Gak masalah. Akan diisi nanti, akan isinya blank atau 0 atau 1. Diisi dengan 4 walaupun memorinya 6, gak masalah. Kecuali kalau kita memiliki alokasi memorinya 6, tapi kita isi 7. Maka itu error, nggak akan bisa berjalan programnya. Lalu contoh berikutnya adalah karakter. Dengan variabel array kata, indeksnya kosong, isi arraynya ada rumah, toko 2, dan kampus. Kenapa indeks array bisa kosong? Karena kita menentukan seperti itu. Dengan mengisikan indeks array yang kosong, berarti kita menyatakan bahwa kita memberikan kebebasan kepada komputer untuk menentukan sendiri berapa besar alokasi memori yang dibutuhkan oleh variabel array kata. Kalau di sini seperti ini, kita mau nambah beberapa data lagi dalam array yang sama, nggak masalah. Karena akan bertambah dengan sendirinya, karena kita nggak mendeklarasikan berapa besar indeksnya. Untuk penambahan jumlah data pada array, indeks kosong itu akan lebih efektif. Cuma jelas memorinya nggak akan bisa kita kontrol. Oke? Itu dari array. Lalu gimana dengan record? Record itu tipe struktur data dengan komponen tipe data yang bisa berbeda. Nah, perlu diingat, record biasanya bisa dicampur dengan array ataupun dengan tipe struktur data yang lain seperti tree ataupun linked list. Maksudnya seperti apa sih data yang bisa berbeda? Kita bisa menggabungkan integer dengan karakter dengan float dalam sebuah record. Beda dengan array yang harus sama, kalau record bisa berbeda-beda. Tapi cara pendeklarasiannya juga berbeda. Di sini kita bisa lihat. Ada tipe type definition, struct atau struktur. Kita buat dulu objek atau method strukturnya supaya kita bisa memasukkan nih beberapa variabel yang berbeda-beda pada sebuah kontainer yang kita sebut dengan nanti pada objek. Nanti kita akan berhubungan dengan OOP atau Object Oriented Programming. Kita lihat dulu di sini. Ada variabel nama dengan tipe data karakter, npm dengan karakter, kelas dengan karakter, nilai dengan integer. Berarti jelas integer beda dengan karakter ya. Setiap nama npm dan kelas memiliki bintang. Ini yang maksudnya node. Ini bisa digunakan pada linked list dan juga double linked list untuk menciptakan simpul yang berhubungan dengan data-data atau variabel-variabel yang lain. Itu nanti kita bahas nanti setelah waktu kita pembahasan linked list atau double linked list. Di sini kita bahas recordnya dulu. Program array bisa kita lihat seperti depan ini. Kita menggunakan bahasa C ya. Deklarasinya sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, sama persis. Di sini ada integer dengan variabel array angka, indeksnya 6, isinya 10, 3, 6, 9, 2, dan 8. Lalu untuk integer i, kan i adalah untuk perulangan, kita akan mencetak array tersebut dengan bantuan perulangan. Jadi kita membutuhkan variabel i. Misalkan kita perulangan for, di mana i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari 6. Lalu i-nya akan ditambah-tambahkan terus. Baru setelah itu printf kalau di bahasa C kita bukan printf. Baru angka i. Maksudnya apa? Kita akan mencetak variabel array angka dengan indeksnya ke i. I-nya ke berapa? Dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan 6. Oke, kita running aja. Hasilnya seperti ini.
akan keluar 10, 3, 6, 9, 2, 8. Oke. Kalau tadi kita lihat program array, di sini kita bisa lihat adanya program untuk record. Nah, seperti tadi sama, ada definisi atau pendeklarasian array. Kita buat with type def, struct, sama persis. Karakter variabel nama, karakter npm, karakter kelas, dan integer nilai. Lalu apa kita lakukan terhadap variabel-variabel ini? Kita buat dalam sebuah struct, dalam sebuah metode struct. Kita lihat type def struct, maksudnya kita jadikan dalam sebuah metode. Oke. Lalu kita buat variabel baru, mahasiswa. Di sini mahasiswa nggak memiliki tipe data. Karena mahasiswa ini akan kita jadikan objek. Nah, kita mau bahas OOP nanti. Jadi, metode ini akan menghasilkan sebuah objek, yaitu mahasiswa. Kita buat metode baru dulu. Metode main, di mana kita deklarasikan mahasiswa sebagai objek. Baru kita masukkan, karena setiap variabel nama, npm, kelas yang tadi udah kita buat yang memiliki tipe data karakter, memiliki node atau bintang sebelumnya, maka akan kita bisa panggil variabel ini akan digunakan sebagai objek. Contoh, kita lihat di sini obj.nama, maksudnya objek variabel nama, kita tulisnya Toto. Berikutnya objek npm, kita isi npm, objek kelas, kita isi kelas, objek nilai, di mana nilai tadi apa? Integer. Maka kita kasih nilai 70. Tinggal print masing-masing. Print objek nama, print objek npm, print objek kelas, print objek nilai. Kita running saja. Nah, kita bisa lihat gini hasilnya keluar. Toto 5040 7759 3177 33IA77 dan nilai 70. Nah, sekarang kita masuk ke OOP, Object Oriented Programming. Setelah kita tadi mau mempelajari apa itu array dan record, nah tujuannya kita ingin membuat suatu program yang berbasis pada objek. Maksudnya apa sih? Jadi kita akan menggabungkan beberapa metode atau beberapa fungsi supaya kita jadikan suatu tipe data baru, yaitu objek. Nah, dari OOP sendiri, konsep OOP memiliki 3 buah karakteristik, yaitu encapsulation, polymorphism, dan juga inheritance. Apa sih encapsulation? Encapsulation adalah kombinasi data dengan berbagai prosedur dan fungsi yang berhubungan. Maksudnya apa sih? Ada beberapa data ataupun beberapa sintaks sebutan yang dikombinasikan dan kita taruh dalam sebuah kontainer yang disebut dengan fungsi yang berhubungan, yang disebut dengan method. Nah, setiap metode tersebut akan menciptakan tipe data yang baru yang bisa kita gunakan. Itulah yang dinamakan dengan objek. Nah, kalau polymorphism itu apa? Polymorphism sebenarnya adalah sebuah konsep objek yang memiliki banyak bentuk. Maksudnya apa? Objek atau tipe data objek yang sudah dibuat berdasarkan encapsulation tadi dapat memiliki banyak bentuk yang nanti bentuknya akan bisa digunakan dan bisa dirubah tanpa mengubah objek itu sendiri, tapi hanya value-nya yang bisa kita modifikasi. Lalu berikutnya adalah inheritance. Maksudnya adalah kemampuan membentuk objek baru yang memiliki sifat sama atau mirip dengan objek yang sudah ada. Jadi objek yang sudah kita buat, kita bisa gunakan lagi dalam metode yang lain, sehingga objek tersebut bisa kita panggil lagi, dan bisa kita panggil seterusnya, karena kita sudah membuat itu tersebut menjadi tipe data yang baru. Oke? Sekarang kita lihat aja bentuk contoh programnya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih bentuk program dari OOP itu sendiri. Ini contoh aja ya. Jadi pada program ini kita lihat, kita ingin membuat 2 buah objek, yaitu objek genap dan objek ganjil. Nah, cara membuat objek genap dalam kita membuat INT genap. Maksudnya kita mau objek genap, kita membuat dalam satu metode dulu nih. Satu buah sintaks ini kita sebut dengan metode. Jadi ada buka kurung dan ada buka kurung dan ada buka kurung tutup gitu. Jadi kita buat di sini maksudnya adalah kita membuat objek untuk menentukan bilangan genap itu seperti apa dari batas A sama 1 sampai batas A itu 10. Berikutnya untuk metode kedua, kita akan membuat tipe data objek dinamakan ganjil. Jadi nanti akan ada tipe data yang akan menunjukkan angka ganjil itu seperti apa. Nah, baru kita ada metode berikutnya, yaitu kita membuat suatu objek baru, nanti hasilnya adalah objek main. Nah, di dalam metode main ini kita akan memanggil metode-metode sebelumnya sudah dibuat. Maksudnya objek genap dan objek ganjil yang sudah dibuat sebelumnya akan bisa dipanggil nih.
di sini. Jadi kita buat kalau kita mengklik printf nih genap, nanti akan masuk pilihan 1 atau 2. Kalau kita milih 1 akan muncul genap, kalau kita milih 2 akan muncul ganjil sesuai dengan percabangan if yang sudah kita buat. Jika if adalah 1, maka akan memanggil objek genap. Jika if c-nya sama dengan 2, inputannya ada 2, maka akan keluar ganjil. Objek ganjil. Setelah itu akan keluar ruang input. Nah, kita coba cek running aja. Ini sudah kita lihat seperti ini. Ada pilihan genap atau ganjil. Maksudnya genap itu adalah objek genap dan ganjil adalah objek ganjil. Kalau kita pilih 1, maka dia akan memanggil genap. Kalau kita pilih 2, maka akan keluar objek ganjil. Nah, seperti itu ya. Jadi sampai sini dulu penjelasan mengenai pengenalan struktur data. Jika kalian masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada bagian diskusi. Oke, terima kasih.